Selamat datang di SMK Negeri 1 Pancung Soah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Putra SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Pancung Soah, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Selain mengajar, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas, koordinator proyek, dan ketua TDS semenjak 2018 lalu. Sebelum mengajar di SMK Pancung Soal, saya juga pernah mengajar di SMA Negeri 1 Air Pura. Selama mengajar di SMA Negeri 1 Air Pura, saya juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas dan pembina ekstrakurikuler bagian kepramukaan selama 4 tahun. Matahari belum sepenuhnya keluar dari ufuk timur. Lokasi itu seakan telah memanggil asaku untuk kutemui. Tempat itu adalah SMK Negeri 1 Pancung Soal. Tempat di mana aku mendedikasikan diri untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. SMK Negeri 1 Pancung Soal terletak di bawah kaki bukit yang indah dikelilingi oleh perkebunan sawit tinggi menjulang, hingga menciptakan suasana yang begitu tenang dan menyejukkan. Sesekali terdengar kicauan burung-burung yang ada di daunan kelapa sawit, sambil menari-nari di hembus angin, hingga menciptakan suasana belajar yang nyaman dan jauh dari hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Setiap hari saya berangkat sekolah pukul 6.30 dengan motor kebanggaan saya. Jarak tempuh 6 km memakan waktu sekitar 8-10 menit. Jalan menuju SMK Negeri 1 Pancung Soal mungkin tidak semulus jalan hidupmu, tapi percayalah, tidak sesulit beban hidupmu. Sebab jika tujuanmu lurus dan niatmu tulus mendedikasikan diri, maka jalannya mulus. SMK Negeri 1 Pancung Soal terletak di wilayah pesisir dengan keberagaman latar belakang siswa, baik dari segi geografis maupun sosial ekonomi. Setelah saya melakukan observasi, ternyata banyak peserta didik dari SMK Negeri 1 Pancung Soal adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Selama saya menjadi guru dan menjalankan tugas tambahan di SMK Negeri 1 Pancung Soal, saya banyak menemukan hal-hal yang ganjal dari murid, terutama dari segi sikap dan karakter. Dari sini saya tertarik untuk mengangkat judul SEMKA, Strategi Efektif Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa. Di zaman era digital saat ini, karakter murid zaman sekarang sangat minim dan tertinggal. Dalam dunia pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing karakter yang menuntun siswa menuju kepribadian yang berintegritas. Salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter adalah kedisiplinan. Disiplin menjadi pondasi bagi siswa untuk bertanggung jawab, menghargai waktu, dan mampu mengatur diri dalam mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam menanamkan nilai-nilai kedisiplinan melalui pembimbingan yang efektif dan berkelanjutan. Hal yang saya lakukan untuk mencerminkan karakter SMK di lingkungan SMK Negeri 1 Pancung Soal, saya melakukan aksi strategis untuk menjadi contoh guru sebagai pembimbing karakter SMK. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya membiasakan pemberian pembiasaan positif. Saya menciptakan rutinitas sederhana seperti mengawali pelajaran dengan doa, memeriksa kerapian, atau memberikan apresiasi bagi siswa yang hadir tepat waktu. 2. Pendekatan persuasif dan humanis. Dalam membimbing siswa yang kurang disiplin, pendekatan yang terlalu keras dapat menimbulkan rasa takut dan penolakan. Sedangkan pendekatan yang empatik akan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri siswa. Dengan memahami latar belakang dan kondisi emosional siswa, saya dapat memberikan bimbingan yang sesuai sehingga termotivasi untuk memperbaiki diri secara sukarela. 3. Melibatkan orang tua dan lingkungan sekolah. Kedisiplinan tidak akan tumbuh optimal jika hanya diterapkan di ruangan kelas. Guru dapat berkolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi rutin seperti laporan perkembangan sikap dan kegiatan pembiasaan di rumah. Dengan dukungan lingkungan yang konsisten, nilai-nilai disiplinan akan tertanam lebih kuat dalam diri siswa. Pada akhirnya, tugas guru sebagai pembimbing karakter SMK, strategi efektif menumbuhkan kedisiplinan siswa, bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan keteladanan, kesabaran, dan strategi yang tepat agar nilai kedisiplinan dapat tumbuh secara alami dalam diri siswa. Guru yang berhasil menanamkan kedisiplinan tidak hanya mencetak murid yang pintar secara akademik, tetapi juga pribadi yang bertanggung jawab,
mandiri, siap menghadapi tantangan kehidupan. Dengan demikian, pendidikan karakter melalui pembimbingan guru menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi bangsa yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. Saya sering menghadapi berbagai kendala yang menghambat proses penanam kedisiplinan pada siswa. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari faktor pertama, rendahnya motivasi dan kesadaran diri siswa. Yang kedua, pengaruh lingkungan dan keluarga. Yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial dan media digital. Yang keempat, keterbatasan waktu dan beban administrasi guru. Yang kelima, kurangannya dukungan dari lingkungan sekolah. Upaya-upaya berikut dapat menjadi solusi efektif agar pembentukan karakter SMK disiplin dapat berjalan dengan baik. Yang pertama, meningkatkan komunikasi dan pendekatan personal dengan siswa. Yang kedua, menjalin kerjasama yang kuat dengan orang tua. Yang ketiga, saya bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membangun budaya disiplin yang menyeluruh. Yang keempat, guru dapat memanfaatkan teknologi secara bijak. 5. Pemerintah dan pihak sekolah perlu memberikan dukungan bagi guru, baik dalam pembentukan latihan pembina karakter maupun pengurangan beban administrasi yang berlebihan. Contoh konkret dari dampak karakter SMK dari aksi yang saya lakukan adalah yang pertama, murid yang sebelumnya memiliki masalah disiplin telah mendapat pembinaan karakternya menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugasnya. 2. Murid yang sebelumnya memiliki kepercayaan diri yang rendah setelah dilakukan pembinaan, karakternya menjadi lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. 3. Murid yang sebelumnya memiliki masalah sosial setelah dibina karakternya menjadi lebih mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 4. Orang tua murid yang sebelumnya susah datang ke sekolah untuk membicarakan solusi tentang anak-anak, sekarang sudah mulai bekerja sama yang baik dengan guru. Melalui proses pembimbingan karakter SMK yang konsisten, saya tidak hanya membantu siswa menjadi pribadi yang tertib dan teratur, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab dan rasa hormat terhadap diri sendiri maupun orang lain. Refleksi ini memberikan kesadaran bahwa disiplin bukan semata-mata tentang kepatuhan terhadap aturan, melainkan tentang pembentukan sikap hidup yang akan menjadi bekal bagi siswa di masa depan. Sebagai pembelajaran bagi saya merasa penting untuk terus mengembangkan kemampuan dalam membimbing, mendengarkan dan menjadi contoh yang baik. Dengan demikian, saya tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga menumbuhkan hati dan karakter. Kedisiplinan yang dibangun dengan kasih dan keteladanan akan melahirkan generasi yang berkarakter kuat, jujur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya. Hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Belajarlah seolah-olah kamu hidup selamanya. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti memberikan pelajaran. Demikian dedikasi dari saya Diputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.